sedulur kabeh, pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Ajin Demi Human. Ajin adalah demi human yang tidak bisa mati. Walaupun menerima banyak serangan, dia hanya akan mati sementara, lalu beregenerasi. Ajin ditemukan 26 tahun yang lalu di Afrika, dan saat ini sudah ditemukan 46 ajin di seluruh penjuru dunia. Skui langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Film ini akan berpusat di Jepang, di mana pemerintah sedang melakukan penelitian terhadap seorang ajin bernama Nagai, dengan tujuan pengembangan revolusi manusia di masa mendatang. Dalam penelitian yang dipimpin oleh seorang bernama Tosaki, di sini Nagai dibunuh berulang kali. Sampai suatu ketika muncul ajin lainnya untuk membebaskan Nagai dari penelitian itu. Mereka bernama Sato dan Tanaka. Disinilah dipertunjukkan kekuatan ajin yang sebenarnya. Satu-satunya cara untuk melumpuhkan mereka adalah membiusnya sampai tak sadarkan diri. Itulah mengapa saat Sato bertarung dan terkena tembakan bius di tangannya, dia lebih memilih untuk memotong tangannya. Bahkan saat menerima tembakan bius di tubuhnya, dia memutuskan untuk bunuh diri. Karena dengan begitu akan mereset kondisi tubuhnya menjadi prima kembali dan menghapus semua luka yang pernah ada. Cerita berlanjut di ruangan penelitian, di mana Nagai dibebaskan dan disuruh untuk membunuh para peneliti yang sudah membunuhnya berulang kali. Tetapi Nagai menolak dan malah menyerang Sato. Lalu membawa kabur para peneliti sebagai penunjuk jalan. Sebenarnya Nagai juga membenci orang-orang yang sudah membunuhnya berulang kali. Namun di sini dia hanya ingin hidup damai tanpa membunuh siapapun. Perjuangan untuk kabur belum berhenti sampai di sini. Karena Sato yang sudah beregenerasi tiba-tiba datang dan melakukan penyerangan. Walaupun Nagai sudah menembaknya dan berusaha menjauh, tetapi Sato tetap mengikutinya. Bahkan dia juga mengeluarkan kemampuan spesial yang dimiliki oleh seorang ajin, yaitu memanggil sosok yang kita sebut saja hantu. Dan di saat yang sama Nagai juga mengeluarkan miliknya. Lalu terjadilah pertarungan. Walaupun pada awalnya hantu milik Nagai sempat kalah, tetapi dia bisa memanggilnya kembali untuk menyerang Sato. Dan pada akhirnya dia berhasil melarikan diri. Nagai kabur melalui hutan. Lalu sesampainya di suatu desa, ada seorang nenek baik hati yang menolongnya. Di sini dia diberi makan dan tempat tinggal sementara. Sementara di tempat lain, Sato sedang melakukan siaran yang disaksikan oleh warga Tokyo serta pemerintah, di mana dia ingin menunjukkan kekuatan ajin yang sesungguhnya dengan merencanakan penyerangan terhadap gedung kementerian. Penyerangan ini adalah bentuk balas dendam dari perbuatan pemerintah yang selama ini selalu menindas ajin. Bicara soal penindasan, Tanaka dan Sato sebenarnya mempunyai nasib yang sama seperti Nagai, yaitu dijadikan bahan percobaan dengan dibunuh berulang kali. Namun Sato menjalaninya dalam waktu yang sangat lama, yaitu 20 tahun. Jadi dia merasakan hidup dalam kematian selama itu. Itulah mengapa dia sangat membenci pemerintah. Kembali ke Nagai, di sini dia berlatih mengendalikan hantu miliknya untuk benar-benar bisa menguasainya. Setelah itu Nagai pergi menemui adiknya yang berada di kota, karena dia tahu bahwa sebentar lagi Sato akan melakukan penyerangan. Maka dia akan membawa adiknya untuk tinggal bersama di desa.
Di sini Nagai juga sedikit curhat, di mana dia tidak pernah menginginkan menjadi Ajin. Kejadian bermula ketika dia mengalami kecelakaan. Bukannya meninggal, tetapi dia malah bangkit kembali. Dan sejak saat itu penderitaannya dimulai, menjadi seorang Ajin yang digunakan sebagai bahan penelitian. Hari penyerangan pun tiba. Tanaka membawa banyak peralatan dan memposisikan dirinya di atas sebuah gedung tanpa diketahui siapapun. Sementara para polisi sudah berjaga di bawah untuk mengantisipasi serangan yang akan dilancarkan. Tetapi ini adalah penyerangan yang tidak pernah diduga sama sekali, karena Sato menerbangkan sebuah pesawat dan menghantamkannya langsung ke gedung kementerian. Dan seketika terjadilah kekacauan di tempat itu. Lalu Tanaka mengirimkan beberapa peralatan untuk kembali melakukan penyerangan. Namun polisi mulai berdatangan dan menembakinya. Di sini Sato dibunuh berulang kali sampai dia tidak bisa melakukan regenerasi. Pada awalnya polisi bisa menguasai keadaan, tetapi tiba-tiba Tanaka menembaki dengan sniper, sehingga membuat pertahanan polisi kacau. Dan disinilah Sato melakukan serangan balik. Singkat cerita, semua polisi bisa dihabisi tanpa ampun. Sementara di tempat lain, Nagai hanya menyaksikan kejadian itu melalui siaran live. Dilanjutkan dengan siaran live oleh Sato yang meminta pemerintah untuk menyerahkan Tokyo sebagai wilayah khusus Ajin. Kalau permintaan ini diabaikan, maka Sato akan mencuri gas beracun yang disimpan oleh pemerintah untuk memusnahkan warga Tokyo secara massal. Jelas hal itu langsung menyebabkan kegegeran. Kemudian terjadilah negosiasi di antara pihak Tosaki bersama pemerintah dengan Sato. Di sini Sato sempat ditawarkan pulau tak berpenghuni di Kyushu dan Hokkaido sebagai wilayah khusus Ajin. Tetapi Sato menolaknya mentah-mentah karena dia hanya ingin Tokyo. Seketika Sato menutup panggilan itu, yang berarti dia akan mencuri gas beracun dari pemerintah. Di sisi lain, warga Tokyo mulai meninggalkan Tokyo setelah mendapatkan ancaman dari Sato. Sementara Tosaki masih berunding dengan pemerintah untuk menangani kasus ini. Beralih ke sisi Nagai, secara diam-diam dia menampakkan dirinya kepada Tosaki. Lalu bertemulah mereka untuk membahas sesuatu. Di sini Nagai mengungkapkan bahwa ingin bersekutu dengan Tosaki untuk menghentikan Sato. Tentunya Tosaki menganggap bahwa ini adalah sebuah keuntungan, di mana ada seorang Ajin di pihaknya. Tetapi sebelum mencapai kesepakatan itu, Nagai memberi dua syarat. Yang pertama, dia meminta adiknya diantarkan ke tempat yang paling aman. Lalu yang kedua, dia meminta status sosial yang baru setelah berhasil menyelesaikan tugasnya. Tosaki pun menyetujuinya. Dan di sini Nagai juga memberikan sedikit ancaman, di mana dia akan mencelakai tunangan Tosaki apabila perjanjian ini diingkari. Setelah itu diadakanlah pertemuan sebagai persiapan melindungi gas beracun agar tidak dicuri oleh Sato dan anak buahnya. Sebenarnya ada pasukan anti-Ajin yang bisa saja dikerahkan, tetapi mereka hanya dianggap sebagai pasukan cadangan, karena untuk mengerahkan mereka, Tosaki harus memperoleh izin terlebih dahulu. Setelah itu, Nagai dan lainnya menyiapkan sebuah jebakan untuk mengalahkan Sato dan anak buahnya. Namun Tanaka dan beberapa Ajin lainnya datang pada waktu yang tidak disangka-sangka, dan mereka pun langsung melakukan penyerangan.
Tetapi di sini tidak terlihat Sato bersama mereka. Lalu sampailah mereka di sebuah ruangan. Dan sebenarnya itu adalah ruangan jebakan, di mana Nagai akan mengirimkan hantu miliknya melalui saluran udara ke ruangan itu. Sehingga Tanaka dan timnya tidak bisa melihat apapun, akibat terhalang oleh si hantu. Karena hantu ini hanya bisa dilihat oleh Ajin, maka beberapa penjaga bisa dengan mudah menembakkan bius kepada para penjahat ini. Berpindah ke tempat lain, Sato akan bunuh diri dengan alat penghancur kayu. Karena jika seorang Ajin mati sampai hancur lebur, maka saat beregenerasi dia akan menjadi semakin kuat. Lalu kalau kita lihat, di sini tangan kiri Sato tampak buntung, yang ternyata potongan tangan itu dibawa oleh Tanaka. Sehingga saat Sato sudah bangkit kembali, dia langsung berpindah ke tempat potongan tangannya berada. Dan lagi-lagi terjadilah pembantaian. Dengan menggunakan hantu miliknya, Sato menjadi semakin tidak terkendali. Dia pun menyelamatkan Tanaka dan bergegas menuju ruang penyimpanan gas beracun untuk mencurinya. Sementara di sisi Nagai, dia yang datang terlambat hanya mendapati beberapa penjaga sudah tidak bernyawa. Dan tidak berselang lama, Sato menghubungi Nagai untuk menantangnya ke helipad. Karena di tempat itu juga gas beracun akan diledakkan. Tanpa pikir panjang, Nagai langsung menerima tantangan itu, sambil berharap Tosaki akan menurunkan pasukan anti-Ajin untuk memberikan bantuan. Disinilah Nagai akan bertarung habis-habisan. Selain itu, dia juga harus merebut gas beracun serta menjaga wadahnya agar tidak hancur dan meledak. Sementara di sisi lain, Tosaki harus berhadapan dengan Tanaka. Untunglah dia dibantu oleh Izumi, anak buahnya yang juga merupakan seorang Ajin, sehingga terjadilah pertarungan yang bisa dibilang seimbang. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya Tanaka bisa dikalahkan dengan cara dibius. Kembali ke Nagai, dia berhasil meletakkan gas beracun di tempat yang aman. Namun pertarungan yang alot belum berakhir sampai di sini, di mana keduanya tidak bisa mati dan saling mereset untuk beregenerasi. Sampai di suatu momen, bius berhasil disuntikkan ke tubuh Sato. Dan di saat yang sama, tangan Nagai juga terpotong. Pada awalnya Nagai berpikir ini akan berakhir, tetapi Sato kembali bangkit. Dan ada hal yang lebih tak terduga, di mana pasukan anti-Ajin mulai berdatangan. Kemudian langsung membekukan Sato serta Nagai. Setelah itu mereka ditembak sampai pecah, karena dengan begitu regenerasi tidak dapat dilakukan, atau dengan kata lain, musnah selamanya. Di akhir film, Izumi menanyakan bagaimana memperoleh izin untuk menurunkan pasukan anti-Ajin. Tosaki pun menjawab, pemerintah memberikan izin itu dengan syarat Nagai harus ditangkap. Atau dengan artian lain, Tosaki terpaksa mengingkari janjinya dengan Nagai, karena ini adalah jalan satu-satunya untuk bisa mengalahkan Sato. Namun riwayat Nagai belum berakhir sampai di sini. Dia masih memiliki potongan tangan yang tadi terjatuh, lalu seketika beregenerasi. Setelah itu dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Kemungkinan dia juga merasa curiga terhadap Tosaki.
Kalaupun dia tidak kabur, maka dia akan kembali ditangkap.